Dan sebentar lagi dia itu bakalan lahiran dan anaknya nggak bakalan punya bapak. Bener tuh. Bapaknya kan nggak tahu kemana. Ya Atau mungkin bapaknya udah kawin lagi. atau jangan-jangan dia udah mati. Takutnya ntar anaknya itu nggak punya bapak terus dikatain anak haram. Nah, itu yang aku maksud. Udahlah gas, kamu itu nggak becus deh jadi seorang suami. Mending kalau anak kamu itu udah lahir, kamu ceraiin tuh si Sinta. Si Sinta kasihkan aku aja, ya. Bener tuh. Mau aku tonjok? Nah, tonjok aja, aku laporin kamu ke polisi. Aduh, perutku udah sakit banget. Tapi aku udah tadi muter. Suami aku nggak ada. Kenapa kayak gini terus ya? Aku heran deh. Padahal kan keadaan aku lagi hamil kayak gini. Kenapa suami aku tega banget ya ninggalin aku ya? Apa dia nggak sadar kalau seorang istri yang lagi hamil kayak gini ditinggal pergi suaminya, pasti bawaannya kayak nggak enak banget. Aku juga ngidamnya pengen deket terus sama suami, tapi suami aku nggak pernah ngerti. Aku malah disuruh keliling buat cariin dia. Anak keadaan perut sakit banget. Tapi jangan-jangan suami aku udah berpaling kali ya. Karena kan hormon ibu hamil juga pasti kayak gini. Aku sering banget marah-marah sama suami aku. Atau jangan-jangan dia cari perhatian sama perempuan lain. Dia tinggalin aku dalam keadaan hamil. Udah, mungkin aku coba cari lagi aja. Siapa tahu dia masih bisa ngerti. Nanti aku coba kasih pemahaman aja deh. Aku juga mau minta maaf kalau seandainya nanti aku bisa ketemu sama suami aku. Aku minta maaf karena mungkin selama ini aku belum menjadi istri yang baik. Semoga kamu cepat lahir deh. Teman-teman nggak angkat juga. Bu Sinta ya? Iya mas, ada apa ya? Begini Bu, saya ditugaskan sama seseorang, disuruh menyampaikan amanat buat Bu Sinta. Nah jadi Apa, mas? untuk biaya persalinan Bu Sinta itu semuanya bakal ditanggung sama orang ini Bu. Tunggu sebentar. Saya nggak kenal sama mas. Mas tiba-tiba datang ngampirin saya ke sini. Terus mas bilang kalau biaya persalinan saya ditanggung sama orang. Iya. Maksud Ya udah gimana? kalau Bu Sinta mau tahu nama saya Gita. Jadi saya disuruh seseorang lah buat bilang masalah ini sama Bu Sinta. Katanya semua biaya persalinan bakal ditanggung semuanya Bu. Tapi oke, saya paham. Cuman orang itu siapa mas? Saya nggak kenal siapa. Bu Sinta nggak perlu tahu orang itu siapa. Dan saya juga nggak boleh bilang sama Bu Sinta. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Coba aja ada suami saya. Saya yakin kok suami saya pasti bakal nolak. Karena mungkin suami saya bisa berjuang sendiri untuk ngebiayain proses persalinan dan bayi kita. Emang suami Bu Sinta kerja di mana? Dia kerja di keluar kota sih Pak. Tapi masalahnya sampai saat ini saya belum dikasih kabar apapun dan suami saya juga belum pulang. Ya, Bu Sinta berprasangka baik aja sama suami Bu Sinta. Dan dibalik semua ini ada orang yang baik nolongin Bu Sinta. Ya mungkin ini rezeki si bayi Bu Sinta ini. Iya sih Pak. Kebetulan saya juga nggak punya biaya untuk proses persalinan. Tapi saya boleh nggak Pak
ketemu sama orang itu karena ini mendadak banget, tiba-tiba saya dapat rezeki seperti ini Pak. Saya belum ketemu kan sama orang itu. Dia ada di sini. Nah, untuk saat ini Ibu Sinta ini masih belum bisa ketemu sama orang itu. Mungkin nanti setelah karena dia masih nggak mau ketemu sama orang katanya Bu. Dan dia juga banyak pekerjaan. Tapi dia kenal sama saya. Kenal sama Bu Sinta. Ya. Begini aja Bu, nanti kalau semisal Bu Sinta mau ketemu sama orang itu, nanti aja setelah bayi Bu Sinta ini lahir Bu. Gini Pak, Pak Gita ya? Iya. Pak Gita, terima kasih banyak atas penawaran dari Pak Gita. Saya nggak tahu orang itu siapa ya, tapi yang pasti orang itu sangat baik. Saya nggak tahu namanya siapa, mungkin dia yang kenal sama saya. Saya cuma mau titip salam, terima kasih banyak atas bantuan yang udah dia berikan sama saya Pak. Tapi, mohon maaf banget, saya nggak bisa terima itu Pak. Saya bakal berjuang sendiri, saya takut suami saya nanti marah. Begini Bu, kalau semisal Bu Sinta nggak nerima amanat ini, saya nanti malah dimarahin Bu. Gimana ya Pak? Oke, saya mau terima itu. Cuma saya harus ketemu Pak sama orangnya. Saya nggak mungkin dong Pak terima rezeki besar ini dari orang, tapi saya nggak tahu siapa yang udah bantu saya. Aduh, gimana ya? Pak? Saya mohon maaf Pak Gita. Saya juga nggak bisa bilang iya nih Bu, soalnya si orang itu nggak mau ketemu Bu, soalnya dia banyak kerjaan, dia sibuk. Nah mungkin kalau nanti bayi Bu Sinta itu lahir, mungkin dia mau ketemu sama Bu Sinta Bu. Tapi ada kesempatan saya buat ketemu kan Pak? Pasti Bu, nanti saya usahakan. Ya udah kalau gitu Pak, mungkin saya terima rezeki dari orang tersebut lewat Pak Gita. Saya mau pamit dulu ya Pak. Ya Bu. Saya mau coba terus hubungi suami saya, barangkali ada keajaiban suami saya bisa hubungin saya. Ya Bu. Makasih banyak. Pak Gita ada Instagram nggak? Ada Bu. Nomor WhatsApp aja Pak. Ya nomornya. Ini sudah Bu. Oke, saya Nanti simpan ya. Bu Sinta tinggal ngubungin saya aja Bu kalau ada apa-apa Bu. Ya udah, makasih banyak Pak. Saya permisi Pak Gita. Ya Bu. Orang bantu. Ya. Untung aja Bu Sinta mau menerima biaya lahiran itu. Udah deh, ini aku balik aja dulu deh. Kamu tahu sama Sinta kan? Ya tahu lah, siapa yang nggak tahu sama si Sinta? Dia kan lagi hamil gede tapi ditinggal suaminya, bukan ditinggal sih, maksudnya suaminya kerja di luar kota Rom. Dan sekarang dia kan juga udah 9 bulan dia tanya kehamilannya, udah melahirkan kan? Tapi suaminya belum pulang juga. Jangan-jangan suaminya di luar kota malah hamil lagi. Ya pastilah Put. Laki-laki itu kalau sudah sukses di luar kota atau dia merantau, dia tuh bakalan mencari perempuan lain, pasangan lain gitu. Jadi yang namanya si Sinta itu ya pastinya bakalan ditinggal lah, apalagi dia sekarang kan udah hamil tua kan. Ya kalau feeling aku sih juga kayak gitu, kayaknya si Bagas tuh nikah lagi deh di luar kota. Ya buktinya istrinya lagi hamil gede kayak gitu, dia malah nggak pulang-pulang kan. Kayaknya sih dia bentar lagi bakal lahiran. Tapi kamu tahu nggak sih, aku tuh kesel banget sama si Sinta. Dia tuh suka caper gitu loh sama tetangga-tetangga di sini. Ya biasalah, namanya wanita juga kan. Ditinggal sebulan aja dia tuh masih kuat. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan tuh dia udah nggak bakalan kuat, yang namanya hasrat. Apalagi perempuan kayak si Sinta, dia kan centil banget. Dia tuh nggak bakalan kuat lah kalau ditinggal sama suaminya. Dia tuh kecentilan banget, tahu nggak sih sama tetangga-tetangga. Dia sosokan baik, sosokan ngambil hati juga sama ibu-ibu. Yang mungkin dia pengennya dibantuin kayak pas lahiran nanti. Padahal mah boro-boro baik hatinya aja busuk dia tuh. Tapi kalau dipikir-pikir si Sinta tuh meskipun hamil tua, dia tuh cantik banget sih. Siapa yang nggak suka sama si Sinta? Meskipun aku kalau dipikir-pikir kayaknya aku juga suka deh sama Kamu si Sinta. tertarik sama istri orang yang lagi hamil gede kayak gitu? Ya lagian kan sekarang dia itu lagi ditinggal sama suaminya. Nggak masalah kan kalau aku deketin dia? Iya, tapi dia tuh masih berstatus istri orang. Alah nggak apa-apa, cuman hiburan sesaat juga kan. Ya terserah sih, aku nggak ikut-ikut kalau soal itu. Yang jelas aku nggak suka sih sama si Sinta itu. Dia tuh nggak sadar diri ya. Itu udah jadi istri orang, lagi hamil besar, masih aja kecentilan sana sini. Dan masih aja bermuka dua sok baik di depan semua orang.
Udahlah, setiap manusia itu kan beda-beda. Kamu juga, Kok kamu jadi malah belain Sinta sih? Kamu beneran tertarik sama dia? aku nggak belain dia kan. Kamu juga kayak gitu kadang-kadang. Kamu centil sama suami orang. Iya, Nggak Kak. bisa ngelihat suami orang kaya. Ya kalau itu kan ya realistis aja. Lagian kan aku juga masih single. Ya beda sama si Sinta yang udah hamil gede kayak gitu. Terus? Apa kita kerjain aja ya Sinta? Kamu juga yang deketin kan? Ya udah, deketin aja, coba aja. Udah, kalau cuma mau kerjain aja, tapi jangan disakitin ya. Aku kayaknya agak tertarik sama dia. Aduh, apaan sih Rom? Kayak gak ada cewek lain aja. Lah, cewek lagi bunting kayak gitu mau kamu deketin. Daripada sama si Farah tuh yang kemarin aku deketin, dia tuh kan miskin. Masa aku tetap sama dia? Kan nggak mungkin. Kalau sama si Sinta tuh kan sekarang suaminya tuh kerja di luar kota. Ya lumayan lah buat aku porotin, ya nggak? Aduh, emang gak wajar sih ya cowok kayak kamu nih. Di mana-mana itu cewek yang lihat materi cowok. Ini malah kamu yang lihat materi cewek. Gimana sih? Sekarang dia itu lagi kesepian tuh. Ini kesempatan bagus buat aku untuk ngedeketin dia supaya uangnya itu bisa aku dapetin. Rama, bentar deh. Itu si Sinta kan? Ngapain dia jalan sambil megangin perut kayak gitu? Apa dia udah mau lahiran ya? Kayaknya dia lagi kesakitan deh itu. Ya udah kita samperin aja yuk. Yaudah, mending kita samperin aja deh. Aduh Sinta, kamu nih lagi hamil gede bukannya istirahat di rumah ya? Jablay. Jablay kamu Jablay. Jablay kan? Cocok sih Jablay. Kamu tahu artinya jablay nggak? Kalian ada kepentingan apa panggil aku? Ya kita cuma mau ngingetin aja sih, kamu gak sadar diri ya, kamu lagi hamil gede kayak gini. Wah, ternyata selain kecentilan sana sini, dia juga gak ngehargain orang yang ngomong ya. Kamu Udah lihat, deh ya Put, aku nggak ada waktu perutnya aku. itu sudah tambah besar tiap hari. Dan sebentar lagi dia itu bakalan lahiran dan anaknya nggak bakalan punya bapak. Bener tuh. Bapaknya kan nggak tahu kemana. Ya atau mungkin bapaknya udah kawin lagi. jangan-jangan dia udah mati. Kalian tuh kalau ngomong bisa dijaga nggak sih? Aku lagi dalam keadaan kayak gini loh. Kalian bisa-bisanya ya mancing emosi aku. Tapi nggak apa-apa sih kalau suami dia itu mati, kan barusan dia udah bertemu sama selingkuhannya. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Iya Iya, nggak? barusan kita lihat dia sama cowok kalau nggak salah. Nah, Kemana tuh kamu ngumpetin? Kemana selingkuhan kamu? iya tuh. Nanti tuh Selingkuhan. Ternyata selain genit sama cowok-cowok di sini, dia juga ada mangsa lain loh. dia itu sebenarnya doyan sama bos-bos. Kalian tuh salah paham tau gak sih? Aku nggak kenal sama dia. Buktinya kamu itu didatengin sama orang asing yang nggak tahu asal usulnya dari mana, ngobrol sama kamu. Itu apa coba? Ya lagian ya, Sin, kamu lagi hamil gede kayak gini bukannya istirahat di rumah malah keluyuran kemana-mana ketemuan sama Betul tuh. cowok lagi. Jangan cuma nurutin hasrat kamu yang nggak pernah kesampaian udah selama berapa tahun ini ditinggal sama suami kamu itu. Kamu tuh ngomong bisa nggak dijaga sedikit? Kamu tuh nggak tahu kehidupanku kayak gimana. Kamu juga nggak tahu suamiku kayak gimana. Jadi stop buat ngata-ngatain suami aku dan juga aku. Lagian suami kamu itu kan selama ini nggak ada kabar, ya. Mending udah deh, mending kamu cari suami lagi. Suami aku lagi kerja. Lagi kerja atau lagi cari selingan itu. Mending kamu atau kamu mau jadi pahlawan nggak Rom buat si Sinta? Tapi aku nggak mau sih kalau seandainya aku jadi pahlawan dia, aku nggak mau ngakuin anak itu. Anak itu mungkin udah jadi anak haram mungkin sekarang ya. Kamu jaga ya omongan kamu. Kamu bisa menghina aku, menghina suami aku juga nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menghina anak ini. Anak ini nggak punya salah, Rom. Kalau orang hamil terus nggak ada suaminya, itu bisa disebut apa coba? Takutnya ntar anaknya itu nggak punya bapak terus dikatain anak haram. Nah, itu yang aku maksud. Nanti kalau seandainya kamu masih belum punya suami lagi tuh, pas anak kamu lahir, apa kata teman-teman anak kamu itu nantinya kalau udah keluar? Kamu itu anak haram. Wah, anak haram. Waduh. Daripada kamu kecentilan sana sini belum tentu mau tuh cowok-cowok yang kamu deketin mending sama Romi aja. Nah, Udah baik hati dia nih. gitu tuh. Kamu nawarin orang segampang gitu ya? Kamu nggak ngeliat keadaan aku kayak gini? Di luaran sana, orang yang ngeliat perempuan lagi hamil harusnya bisa menghargai dong. Beda ya sama kalian berdua. Kalian tuh asik menggunjing kehidupan rumah tangga orang lain, tau gak sih? Ngapain kita ngehargain cewek gatel yang ditinggal suami? Gatel kamu bilang. Daripada kamu ngatain aku kayak gitu, mending kamu berkaca deh sama diri kamu sendiri. Kamu tuh dari dulu berdua terus. Kamu itu munafik ya, udah aku baik-baik mau nolong kamu supaya kamu itu nggak malu di sini. Hah? Nolong, kamu nolong apa?
Dari tadi kamu cuma menghina terus. Ya. Suami aku kamu hina, kamu hina. Ya Sekarang udah. anak aku yang belum lahir kamu hina. Suami kamu itu tinggalin aja, kamu nikah sama aku aja. Gimana? Kamu jangan mimpi ya. Aku masih punya suami dan suami aku masih tanggung jawab sama aku. Ya udah, kalau kamu gak mau ditolong aku, siap-siap aja kamu dikibir sama warga-warga di Aku sini. nggak peduli, Rom. Kalau anak itu adalah anak haram. Aku nggak peduli. Mau mereka semua ngatain aku. Yang penting aku nggak punya urusan sama kamu ya. Kebayang gak sih Rom, apa kata orang-orang di sini udah ditinggal suaminya entah kemana, suaminya nggak ada kabar, dia ngelahirin tanpa suami, anaknya nggak punya bapak. Wah, jadi trending topik sih pasti di sini. Tuh, pastinya nanti yang azanin anaknya adalah kakeknya. Atau selingkuhannya yang barusan. Betul tuh. Ya tapi kalau Setuju. selingkuhannya mau sih ya. Udah puas ngata-ngatain kayak gitu. Belum. Kalian nggak pernah ngaca sama diri kalian sendiri. Bentar deh, ngata-ngatain. Kita cuma bicara sesuai fakta kan? Cinta kita itu nggak pernah malu-maluin di sini. Yang malu-maluin tuh kamu. Kamu harus sadar diri dong. Kamu hamil nggak ada suaminya. Suami kamu kemana? Kalian tuh nggak punya hati sedikit ya. Aku lagi keadaan sedih tau gak sih? Aku lagi cari suami aku. Udahlah, nggak usah dicari. Suami kamu itu mungkin udah meninggal. Sadar diri dong, Sin. Suami kamu tuh secara halus udah ninggalin kamu dan kamu Put, masih cari-cari Put, suami Put, kamu. cukup cuy. Aku stres banget Put kayak gini Put. Ya, Mending bagus dong kalau kalian kamu stres. Kalau kalian berdua mau bantu aku, bantu cari suami aku. Jangan bantu kayak gini terus. Kalian tuh malah menghina aku terus aku makin stres. Kita bakalan bantuin supaya kamu bisa cepet cerai sama suami kamu. Dengerin aku ya. Seorang laki-laki kalau sudah ada di perantauan, apalagi jarang ketemu sama istrinya, itu bakalan mencari yang namanya wanita lain, mencari kesenangan dari wanita lain. Kamu tahu nggak? Hah? Itu nggak mungkin terjadi. Aku tahu suami aku kayak gimana. Dia nggak mungkin ngelakuin itu Rom. Dia beda sama kamu. Mending sekarang kamu juga cari gantinya deh, buru-buru cari gantinya daripada kamu genit sana sini. Mending kamu langsung cerain suami kamu terus cari gantinya biar status kamu juga jelas, gak malu-maluin warga sini dengan status istri orang yang ditinggal entah kemana. Aku nggak pernah ya Put. Aku nggak pernah ngelakuin apapun, hal buruk apapun di tempat ini. Jadi kalau kamu bilang aku bikin malu di sini, aku nggak peduli Put. Aku juga nggak ngebutuhin omongan dari kalian berdua kok. Aku pergi dulu. Dasar nggak tahu malu. Udah bagus mau ditolongin. Tuh kan. Kamu nanti jangan sampai kayak gitu. Malu. Amit. Ntar dia ngelahirin juga gak bakal ada yang nolong gitu. Coba lihat tuh. Jalannya sampai digel-gel kayak gitu. Dia tuh berpesona kan sama orang-orang sini. Tapi Supaya kamu kepincut kan sama dia? sedikit lah kan dia bakalan aku jadiin istri yang nomor 3. Iya sih, kamu kan istrinya di sana sini. Iya dong. Udah nggak heran lagi, ya udah. Tapi belum pas banget deh. Kita kemana lagi ya? Gimana kalau kita makan aja dulu. Tapi aku nggak punya uang nih. Sekarang pakai uang Bodo kamu amat, dulu. Aku makan sendiri aja. Jangan gitu dong. Kan kita temen nih. Gimana gitu? Udah ketemu sama istri aku? Kabarnya saya udah ketemu bos, tapi dia kekeh banget untuk dia mau tahu siapa orang yang mau membantu dia bos. Ya udah gampang, biar aku yang bilang semuanya bentar lagi. Tapi keadaan dia sehat atau gimana gitu? Ya keadaan dia sehat banget bos, soalnya kan kayaknya dia sering kalau jam-jam segini dia jalan kaki bos. Kayaknya kalau orang hamil butuh jalan-jalan bos. Aku ngerasa bersalah banget udah ninggalin dia waktu hamil. Tapi kan ini buat kebahagiaan keluarga aku gitu. Jadi kalau misalkan dia gak bahagia, gimana nasib anak aku dan keluarga aku nantinya? Kan aku pergi keluar kota juga buat kerja. Sampai aku gak ada kabar. Karena aku mau bikin surprise sama dia. Keadaanku yang sekarang udah beda, gak sama kayak dulu. Ya dulu aku pergi waktu dia masih hamil muda. Sekarang udah 9 bulan. Ya aku harus pulang kan. Aku harus biayain semua persalinan istri aku. Aku harus sediakan rumah. Tapi rumahnya udah kamu siapin. Sudah bos, sudah saya siapin bos. Nanti aku tinggal ngajak istri aku aja. Jadi Kayaknya istri bos tadi memang
senang banget bos ketika saya bilang kalau ada seseorang yang membantu. Kayaknya dia nggak buang uang sama sekali bos. Ya iya Git, aku juga gak pernah kirim uang, cuman aku terus pantau dia dapat dari mana uang. Tapi katanya sih ada tangga yang jahat sama dia. Aku harus balas semuanya. Aku gak bisa ngebiarkan istri yang aku cintai, yang aku sayangin itu dihina sama orang lain. Apalagi dia dalam keadaan hamil dan udah 9 bulan dan dia gak ada suami, hidup sendirian. Aku masih tega sih ada orang atau ada tetangga yang jahat sama dia. Ya coba dia ada di posisi istri aku. Tapi aku janji mulai sekarang gak bakalan ada yang bisa ngehina istri aku lagi. Sekarang begini aja deh, kamu tunggu di sini, nanti kamu yang nyetir. Aku harus jemput istri aku dulu. Oh, ya bos. Ya udah deh, kalau begitu aku lanjut temuin istri aku dulu ya. Siap bos. Aduh, tugas sudah selesai semua. Sekarang giliran aku nih jadi bos. Mobil bagus kayak gini. Capek. Aku nggak tahu lagi harus pergi kemana. Pengajar banget ya. Lagi ngapain Tahuan Bang? deh. Lagi ngapain? Kamu tuh yang sopan dong. Udah tahu di sini juga cewek. Jatuh aja tuh, jatuh di sana. Tahuan deh. Hey. Kamu masa lupa sih sama suami kamu sendiri? Duduk dulu. Iya. Kamu kemana aja, Mas? Ya udah duduk dulu, gak usah marah-marah dulu. Aku tanya sekali lagi, kamu kemana aja? Aku kan pamit buat pergi kerja dulu. Terus kenapa nggak ada kabar? Aku pengen bikin surprise sama kamu. Ini bukan surprise. Kamu pamit sama aku pergi kerja itu sebulan. Sekarang Aku minta maaf dulu sama kamu. Mas 3 bulan kamu ninggalin aku. Ya udah, dimaafin ya. Sekarang aku jelasin. Aku memang sengaja nggak ngubungin kamu karena aku pengen bikin kejutan. Sekarang keadaanku udah enak. Tadi pasti ada laki-laki yang datang ke kamu terus bilang mau biayain soal persalinan. Namanya Gita. Kamu tahu dari mana soal itu? Gita itu anak buah aku. Tunggu, Dan bentar. Aku masih bingung, maksudnya orang yang tadi nyamperin aku dia anak buah kamu dan kamu emang sengaja ngerencanain ini semua? ya iyalah. Karena aku tahu hidup susah itu gak enak. Dari dulu kita serba kekurangan dan aku fokus bekerja. Ya walaupun aku kangen banget sama kamu, aku gak mau terganggu kerjaan aku karena ini untuk jangka panjang masa depan kita. Kamu bohong, Mas. Kamu nggak kangen sama aku. Ya kalau aku gak kangen ngapain aku pulang ke sini? Terus Tapi kamu tega ninggalin aku. aku gak tega sebenarnya, tapi kan ini buat kebaikan sayang. Aku nyiapin mobil, aku sekarang udah punya mobil. Dan Gita sekarang udah nyiapin rumah buat kamu, anak kita, dan aku sama kamu. Dan satu hal lagi yang harus aku bilang sama kamu. Untuk tetangga kita yang sering ngehina kamu di saat aku gak ada. Itu kamu juga yang setting buat mereka tadi ngatain aku. Ya enggak, aku bakalan balas mereka. Aku terus cari informasi dan aku terus pantau kamu kok. Kayaknya kita harus temuin Romi sama Putri itu. Sebenarnya aku nggak pengen sih, Mas, ribut-ribut kayak gini. Iya. Tapi meskipun aku sedih dia selalu ngata-ngatain keluarga kecil kita. Cuman Sekarang begini deh. Aku kan udah balik, aku gak bakalan pergi lagi. Aku bakalan selalu nemenin kamu, bakalan bareng sama kamu terus. Kalau misalkan kita gak kasih pelajaran sama yang namanya Romi dan Putri, sampai kapanpun kamu bakalan tetap dipermainkan. tapi aku khawatir aja, Mas. Aku khawatir nanti anak kita yang diancam sama mereka. Lagi pula juga aku kan udah hampir lahiran. Aku khawatir aja mereka berniat buruk sama keluarga kita. Aku pertegas lagi ya sama kamu. Aku udah gak sama seperti yang dulu. Sekarang aku udah berubah. Aku banyak uang. Aku kaya raya.
Jadi siapa yang berani macam-macam sekarang sama kita? Oke, tunggu. Aku mau tanya sekali sama kamu. Kamu kerja keluar kota, kerjaan kamu apa? Kamu bisa pulang dengan ngebawa semua. Ya, bulan pertama sih aku jadi kuli. Terus karena bos baik banget sama aku dipasrahkan buat menjadi pengawas di perumahan. Dan terus dipercaya, akhirnya aku dikasih modal buat ngebangun perumahan sendiri. Dan semua sukses dalam jangka yang sangat cepat, nggak sampai 1 tahun. Aku bisa kaya raya begini. Dan sekarang bos sudah meninggal. Dia gak punya anak, gak punya keluarga, dan semua bisnisnya diserahkan sama aku. Ya mungkin ini udah jalan takdir kita. Harus diuji dengan kemiskinan dulu, serba kekurangan, ekonomi yang gak enak. Tapi pada akhirnya sekarang kita jadi orang yang sukses. Kamu kok nangis? Ya aku ngerasa kecewa aja sama diri aku sendiri. Aku selalu curiga sama kamu, aku selalu marah sama kamu. Dan aku pastikan selama aku bekerja, aku gak pernah main yang namanya perempuan. Itu perlu kamu catat. Makasih ya Mas. Sekarang begini aja deh. Kita pergi ke Gita dulu. Kita udah nunggu di mobil. Pak Gita yang tadi. Iya, tadi dia udah nyebut aku kok, dan aku minta tolong sama dia buat jadi sopir aku, karena aku sama kamu mau lihat rumah yang bagus itu. Ya udah. Yaudah, telepon kamu bawa. Tapi bentar ya. Berarti selama ini kamu nggak ada yang rawat? Udah yuk, cepet-cepet yang bercanda. Ini kita baru pertama ketemu. Iya, jangan iya aku diledekin. seneng banget soalnya kamu. Udah yuk. Kamu sekarang berewokan. Toh, lihat. Ini lukanya cowok yang tadi ketemu sama Sinta ya? Kayaknya iya deh. Apa kita interogasi aja ya? Dia punya mobil sebagus ini. Kan aku udah bilang dia tuh pasti jadi simpanan om-om kaya. Kesan si Sinta tertarik nih. Permisi Mas. Permisi. Ini mobil Masnya. Emangnya ada apa ya, Mbak? Enggak, kita cuma mau ngobrol sebentar, boleh? Boleh. Iya mas. Pantesan. Kalau nggak salah barusan kita lihat Masnya ngobrol sama cewek hamil sama sana. Oh. Si Sinta. Dia itu jablay mas. Pantesan dia itu tertarik sama mas karena mas ini bermobil. Dia itu ditinggal sama suaminya udah berapa bulan, hampir setahun. Ya kita cuma Sampai kandungan itu sampai besar kayak gitu. Dia tuh ditinggal. kita cuma mau ngingetin aja ya Mas. Jangan sampai Masnya cuma diporotin aja sama cewek yang kayak gitu ya Mas. Karena dia tuh kelakuannya nggak banget sih di sekitar sini tuh dia genit sama cowok-cowok Mas. Betul tuh mas. Ya Jangan mas. sampai Masnya Dia, tuh jadi korban selanjutnya. dia itu sukanya modelan yang kayak mas ini, yang kaya, yang berjas, ya rapi lah seperti inilah. Kalau boleh tahu mas kerja di mana mas? Begini ya, kalian berdua itu nggak perlu buat omongan yang enggak tentang Mbak Sinta. Alah bilang aja kalau mas itu adalah selingkuhan perempuan itu, jablay itu. Jangan-jangan Masnya ini udah beristri dan si Sinta itu simpenannya. Aduh, gimana ya jelasnya ya? Kalau ngomong sama orang tipe kayak kalian yang suka ngurusin orang, sulit banget ngomongnya. Gini, aku jelasin. Saya itu suruhan seseorang lah untuk bilang ke Mbak Sinta dia mau dibantu biaya persalinannya. Oh, Mau ditanggung semuanya. atau jangan-jangan perempuan jablay itu selingkuh sama bos bapak? Bisa jadi tuh Rom. Pak hati-hati aja bilangin sama bosnya atau bapak sendiri pun. Saya cuma mau ngingetin jangan sampai terperangkap sama cewek satu itu. Dia tuh ditinggal suaminya loh Pak. Gak tahu kemana gitu suaminya. Ya mungkin sekarang masih bosnya. Target selanjutnya bapak ini ajudannya. Begini ya, kalian berdua itu nggak bisa berpikir secara jernih atau gimana gitu. Kenapa omongan kalian berdua dari tadi selingkuh? Pak, kita itu tahu silsilah perempuan yang tadi itu. Kita tahu apa yang tiap hari dia lakuin, ya? Dia tuh kerjanya tiap hari cuma caper sama tetangga-tetangga dan sama bujang-bujang yang ada di sini Pak. Buat apa coba? Itu juga. Buat supaya dia itu dikasihani sama laki-laki yang ada di sini, supaya dia itu dinikahin, gitu Pak. Ngerti kan? Begini ya, kalian berdua itu kan tetangga Sinta. Jadi saya harap kalian berdua nggak ganggu Sinta lagi. Udah deh, nggak usah usil sama orang.
yang ditinggal suaminya. Dari tadi tuh jawaban bapak ini ngebela si Sinta terus ya Rom. Kita Dia jadi marah. makin yakin deh kalau si Sinta tuh sebenarnya simpanan bapak ini. Dia mungkin Tapi- marah. Tapi bapak ini mungkin nggak mau ngomong secara belak-belakan, takut ketahuan istrinya kali. Betul Pak, udah deh Pak, mending Bapak Mending itu tobat akuin deh Pak Pak. kalau udah punya istri. Betul Jangan Pak, sampai punya poligami simpanan. Pak, nggak boleh Pak. Gini ya. Apalagi simpanannya udah bunting Pak. Kalian berdua itu tetangga Sinta ya cuman ya? Atau saudara gitu sama Sinta? Ih, amit-amit punya saudara kayak Sinta Pak. Malu-maluin Pak. Kalau kalian berdua itu bukan saudara Sinta, nggak perlu ikut dan nggak perlu ikut campur ya dengan kehidupan Sinta. Terus bapak siapanya si Sinta terus? Pak, Bapak Tapi yang kan terhormat, begini. kita ini sebenarnya tidak pernah ikut campur permasalahan si Sinta. Kita yang menanggung malu atas perbuatan perempuan itu Pak. Benar. Karena dia hamil tapi nggak ada suaminya. Aduh, lama-lama aku bisa gila nih ngeladenin kalian berdua. Mending aku masuk mobil aja deh. Ya udah deh Pak, Bapak itu marah-marah aja karena kekasih Bapak itu sudah dimarahin sama kita. Ya enggak? Dia tuh dikasih tahu faktanya malah nggak terima. Ya udah biarin aja dia jadi korban Sinta selanjutnya. Lagian modelan kayak gitu pasti cuma diambil uangnya nggak sih sama Sinta? Itu pastilah. Gimana kalau kita cari si Sinta lagi? Mau ngapain lagi sih? Dia belum makan loh ini masa iya? Bong-bong energi lagi buat nyari. Tapi seru sih. Kita itu masih belum puas untuk ngata-ngatain si Sinta. Ya kan sekarang dia tuh lagi bunting tuh. Itu kesempatan bagus tuh buat kita tuh untuk ngata-ngatain si Sinta. Gimana? Boleh. Ya udah, yuk kita cari. udah. Ayo. Tuh di sana mobilnya. Oh, ternyata suami kamu yang nggak berguna ini sudah. Kebetulan. Kalian berdua udah nyampe di sini. Aku memang sengaja kok mau cari kalian. Oh, sombong banget. Jadi sekarang kalian ya. berdua yang udah ngehina istri aku. Dia pikir hamil gak ada suaminya. Terus kenapa? Nih suaminya. Kenapa? Hah? Oh dia pasti ngaduinnya enggak ya sama kamu. Udah punya berapa istri guys di luar kota? Put, dijaga dong mulut kamu. Loh kan aku cuma nanya baik-baik ya dijawab aja Kamu dong. ini perempuan tapi mulutnya kasar banget sih. Kalau kamu ada di posisinya Sinta gimana coba? Amit-amit aku ada di posisi dia. Kamu bareng sama Romi terus sekarang? Put. Ya masalah. Oh udah nikah? Semenjak dia itu ada di perantauan, pulang-pulang dia udah berani sama kita. Gas, ya gaji kamu itu belum tentu bisa menandingi kekayaan kita berdua. Kalian sampai sekarang masih jalan kaki, rumah masih tetap kontrak. Aku udah beli rumah di sini. Aku juga bawa mobil bagus ke sini. Mana rumah kamu yang udah beli di sini? Hah? Kita nggak pernah denger kok. Mungkin rumah sama mobilnya itu ada di dalam halusinasi dia. Enggak, aku bingung aja deh. Kita nggak punya apa-apa, kalian sewot. Sedangkan suami aku bilang kita punya rumah di sini, kalian juga pengen tahu. Sebenarnya kalian tuh kerjanya apa sih? Cuma keliling-keliling cari orang yang bisa kalian hina gitu? Iya. Gas, gaji kamu di perantauan berapa? Aku pastikan 50.000? ya. Hah? Aku pastikan rumah yang kamu kontrak dan kamu kontrak juga bakalan aku beli bentar lagi. Kalian bakalan diusir dari situ karena rumah itu bakalan jadi milik aku juga. Nggak usah menghayal, Gas. Sekarang aku banyak uang. Jangan terlalu tinggi guys. Sekarang aku juga udah banyak uang. Bukan cuman kalian. Kalian masih gak seberapa. Kerjaan juga masih kerja sama orang lain. Wah. Kalau aku, yang ada orang lain yang kerja sama aku. Pulang dari rantau otaknya geser. Keren banget ngehayalnya. Atau jangan-jangan di perantauan dia jadi penulis dongeng kali ya? Bisa jadi tuh, Jadi ke bawah sampai ke real life. tapi nggak sukses-sukses. Aku Lihat aja pulang aja dia itu jalan kaki ke sini kan. Ninggalin Mana mobilnya? istri, Nggak mungkin kan. ninggalin istri yang lagi hamil sampai mau lahiran kayak gitu. Ya paling di sana istrinya juga lagi hamil. Itu pasti tuh. aku gimana ya caranya buat ngobrol sama kalian berdua. Aku nih sebenarnya udah emosi udah gak ketahan juga. Karena kalian berdua udah keterlaluan, tahu nggak? Kalian bukan cuman ngehina istri aku, bahkan ada aku, kalian juga masih gak berubah omongannya. Udahlah Gas, kamu itu nggak becus deh jadi seorang suami. Mending kalau anak kamu itu udah lahir, kamu ceraiin tuh si Sinta. Si Sinta kasihkan aku aja. Ya. Bener tuh. Mau aku tonjok? Nah, tonjok aja, aku laporin kamu ke polisi biar kamu ditahan di penjara. Sekarang begini aja deh. Sebelum kamu pulang ke rumah kamu dan sebelum kamu diusir, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian berdua. Kalian berdua juga harus tahu siapa aku sekarang. Nggak Ya. banget deh. Kalian harus ngebayar selama istri aku tinggal sendiri. Kalian hina dan Itu sih, kamu nggak penting buat ngelain
aku bakalan buat hidup kalian juga menderita sama kayak istri aku waktu masih belum ada aku. Ya, Dan mau semoga apa sih dari tadi? kamu juga gak pernah menikah dan kamu juga. Ya, aku doakan kalian berdua yang berjodoh. Biar sama tuh, keturunan sama orang tua sama-sama gak bener. Sekarang begini aja deh. Mobil aku ada di samping rumah yang besar itu. Dan rumah yang besar itu juga bakalan jadi milik aku. Coba kita ke sana. Udah, kita tunggu di sana aja. Yang ada ntar diketawain lagi sama yang punya. Ya bukan cuman sama yang punya sih, sama kita bakalan kita ketawain. Ya enggak? Bener tuh. Ya udah kita turutin aja maunya. Ya udah deh, biar aja dia itu biar sampai dulu ke mobil itu biar dia itu dimarahin sama yang punya mobil. Ntar kita tinggal ngetawain mereka berdua. Nanti dia itu kan bakalan malu. Ya enggak? Hah? Lagian mobil sama rumah orang mau diakuin. Aneh-aneh aja deh, pulang-pulang dari perantauan malah halusinasinya ketinggian banget. Tapi aku juga kaget sih. Setelah dia pulang dari rantauan, dia itu udah mulai berani sama kita. Ya mungkin efek dari lingkungan di perantauan kali ya, jadi dia tuh ke bawah arus gitu. Atau jangan-jangan di perantauan dia itu jadi preman, sehingga dia itu bisa berani kepada kita Ya berdua. bisa jadilah, pokoknya jadi apa aja yang jelas dia tuh nggak bakal jadi orang sukses. Di sini aja dia jadi orang miskin. Ya nggak Bakal bakalan lah, kamu lihat aja modelan kayak gitu, nggak ada modelan orang sukses yang seperti itu, Putri. Tahu nggak? Iya benar-benar. Ya udah kita samperin aja deh. Yaudah yuk, Kepo banget. Beneran aku juga kok. penasaran sih. Ini kan yang bilang mau bantu kamu. Iya mas, iya pak. Ini Pak Gita. Ini nih selingkuhan si Sinta kok ada di sini? Dia yang kamu maksud? Dia ini selingkuhan si Sinta. Dia itu tadi bertemu, ngobrol berdua. Bener tuh. Kalian tuh jangan asal Sambil nuduh deh. senyum-senyum. Coba kalian tanya siapa sebenarnya? Emang kamu siapa? Gimana ya cara saya buat ngobrol sama kalian bertiga? Saya sebenarnya mau emosi. Coba Rigit, aku udah capek ngejelasin. Kalau ngomong nggak usah petang-tang peteng-teng kayak gitu dong. Udah kamu diam. Gini, dia itu bos aku. Jadi saya ini anak buahnya. Jadi aku di sini disuruh buat ngomong sama Mbak Sinta ini untuk ngemodalin semua biaya persalinan dia. Mas, gak usah drama ya. Kamu dibayar berapa sih sehingga kamu harus ngakuin kalau kamu itu anak buah Kamu orang dari tadi gak kok nggak ngerti omongan aku sih? Maaf ya, Mas. Nggak Nggak mungkin. orang kayak dia tuh bos. Bos dari mana coba kamu lihat? Kamu waras kan? Ya kita waras lah. Mobil ini aku yang bawa. Dan kamu tahu sendiri kan, dia tadi jalan kaki buat ketemu sama dia. Mobil rental seperti ini semua orang itu bisa ngakuin guys ya. Udah deh, kamu akuin aja kalau mobil ini mobil rental ya. Waduh, kenapa sih Bana bisa tutup sendiri ya? Waduh, aku buka lagi. Waduh, kenapa sih Bana bisa buka lagi ya? Beneran ya ini mobil kamu? Kalau kunci kan biasa. Kalau Oke, nih lagi. Coba deh, baca. Nama kamu sayang. Maaf ya. Mungkin dulu aku memang orang nggak punya. Beneran lah. Dan aku bakalan beneran kok. Bakalan ngebeli rumah yang kalian kontrak itu. Kita lihat aja. Bentar lagi siapa yang bakalan jadi gembel. kalau semisal rumah kita dibeli, kita mau tinggal di mana guys? Itu bukan urusanku lagi. Oh ya, satu lagi. Aku bukan cuma punya mobil. Aku punya banyak anak buah. Kalau cuman mau ngabisin kamu, aku tinggal telepon aja. Mau aku telepon. Jangan gitu dong guys. Kita kan bertetangga sudah bertahun-tahun nih. Bertetangga Jadi- udah bertahun-tahun. Terus istri aku selama 1 tahun kalian hina. Iya, aku kira anak ini kan udah ditinggal. Udah, sama sekarang begini ya. Mau aku yang ngusir atau kalian angkat kaki sendiri dari rumah itu? Tapi jangan rumah dong guys, itu kan. Sekarang aku tanya, tinggal- mau aku yang ngusir atau kalian angkat kaki kamu. sendiri? Tapi kita Kalau kasih aku kesempatan. yang ngusir, perabotan di dalam bakalan aku rusak semua. Udah. Iya, kasih kesempatan kita Kita 3 hari cari untuk. kontrakan baru aja Iya, daripada tapi barang-barang kita gimana? terserah. Ya udah kalau gitu aku langsung beres-beres di rumah. Dan satu aja. lagi, urusannya nggak bakalan cuma selesai dengan aku membeli rumah kalian. Sampai kapanpun aku bakalan bikin hidup kalian menderita. Kalian nggak bakalan dapat pekerjaan. Dan aku pastikan kalian hari ini juga kalian nggak bakalan bisa kerja Guys, di kantor kalian. kita minta Kita maaf. lihat aja. Sin, kita minta Maaf. maaf. Kalian pergi dari sini. Sin, tolong bantuin dong Sin.
Kamu mau aku teriak? Ya udah. Sekarang udah gak ada yang bisa ngehina kita lagi, sayang. Aku bakalan pastikan hidup kamu bahagia, kita bakalan tinggal di rumah yang besar, keadaan kita dan ekonomi kita juga gak bakalan kekurangan. Bener gak gitu? Ya benar bos. Soalnya aku udah benci banget sama dua orang yang tadi. Istri aku lagi hamil, bukannya malah dibantu, diperhatikan, malah dikata-katain ya. Kalaupun gak mau perhatian ya paling tidak gak usah ngeganggu. Sering banget mereka bos, dia nggak ngerti sama orang, sama omongan manusia bos. Makanya apalagi si Romi. Tampang udah kayak preman, gak punya aturan, etikanya juga jelek. Kamu mau sama cewek yang tadi? Enggak lah bos. Siapa tahu kamu dijadikan pembantu di rumahnya gitu. Sama ada aja deh. Aku minta maaf sayang, soal aku yang udah ninggalin kamu. Aku gak ada maksud lain. Aku cuman ya mau Udah, bikin kamu bahagia. kamu nggak perlu terlalu banyak bicara, Mas. Aku tahu kok maksud kamu seperti apa. Aku juga tahu kalau kamu masih sayang sama aku, sama anak kita juga. Jadi, aku cuma bisa ngucapin terima kasih banyak atas semua yang udah kamu persiapkan buat aku dan anak kita. Ya udah deh, kalau begitu apa mending sekarang Aku pengen lihat rumah itu dong. ya udah gitu kan, lokasi rumah itu kamu yang tahu, tapi soal perabotan dan lain-lain udah diberesin semua kan. Ya udah deh kalau begitu apa mending sekarang kamu aja yang nyetir. Oh ya, untuk TV, tempat tidur, lemari dan lain sebagainya. Satu lagi, Pakai aja bos. oh iya sayang, satu lagi. Udah kamu tunggu dalam. Ngapain kamu dengerin aku ngomong? Dibuka dulu kuncinya gitu. Kayak grogi bos. Kamu jangan marah dong, kasihan. Dia memang ngeselin banget. Aku minta tolong sama kamu setelah ini. Apa kan? Jangan pernah menjadi wanita yang selalu bersedih. Karena suami kamu sekarang udah berhasil, udah menjadi orang yang kaya, dan pastinya bakalan bikin kamu bahagia. Aku selalu bahagia, aku masih bareng kamu. Udah deh kalau begitu, kita langsung berangkat aja. Ayo, lewat sini. Kita di belakang aja.